Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Rakyat hidup dalam tekanan, perbedaan ras, dan diskriminasi yang mengekang. Namun, di tengah masa gelap itu, muncul sekelompok pemuda cerdas dan berani yang menyalakan api kesadaran nasional. Mereka menanamkan diri Indische Partij, partai politik pertama yang berani menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Kota Bandung oleh tiga tokoh besar yang dikenal sebagai tiga serangkai, yaitu ada Doris Dekker, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Nama Indische Partij berarti Partai Hindia karena mereka ingin mempersatukan semua orang yang tinggal di Hindia Belanda, baik pribumi, Indo maupun keturunan asing, menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Hindia. Tujuan utama organisasi ini bukan hanya politik, tapi juga sosial dan kebangsaan. Mereka ingin menghapus diskriminasi ras, membangkitkan kesadaran nasional, serta memerdekakan Hindia Belanda dari penjajahan. Moto mereka sederhana namun sangat berani, yaitu Indi for the Indies, yang artinya Hindia untuk orang Hindia. Indische Partij menjadi organisasi yang sangat berani pada zamannya. Ketika organisasi lain masih berhati-hati berbicara soal kemerdekaan, Indische Partij justru terang-terangan menentang penjajahan. Melalui tulisan, pidato, dan berbagai kegiatan, mereka menanamkan semangat bahwa semua penduduk Hindia memiliki hak yang sama di tanah kelahirannya. Salah satu tokohnya, Ki Hajar Dewantara, menulis artikel yang mengguncang penjajahan berjudul Als ook eens Nederlander West, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan itu menyindir keras sikap Belanda yang merayakan kemerdekaan negaranya, sementara rakyat Indonesia tetap diperbudak. Tulisan ini membuat Belanda marah besar. Reaksi Belanda dan pembubaran. Karena keberanian mereka, Indische Partij dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Pada Maret 1913, organisasi ini dilarang dan dibubarkan. Ketiga pendirinya yaitu Doris Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan ke luar negeri, yaitu ke Belanda. Meski begitu, pengaruh perjuangan mereka tidak padam. Gagasan-gagasan Indische Partij terus hidup dalam hati para pemuda dan rakyat Indonesia. Organisasi-organisasi berikutnya seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Perhimpunan Indonesia banyak terinspirasi dari semangat dan cita-cita Indische Partij. Walau hanya berdiri singkat, Indische Partij adalah tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Mereka menanamkan ide bahwa Indonesia bukan sekedar kumpulan suku dan daerah, tetapi juga satu bangsa yang berhak menentukan nasib sendiri. Dari tangan tiga serangkai inilah api kebangsaan pertama dinyalakan, api yang kemudian membara menjadi semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Indische Partij mengajarkan kita arti keberanian, kesetaraan, dan cinta tanah air yang sesungguhnya, bahwa perjuangan tidak selalu tentang senjata, tetapi juga tentang pikiran, kata-kata, dan tekad untuk melawan ketidakadilan. Indische Partij boleh dibubarkan, tetapi semangat tidak pernah padam. Ia terus hidup dalam setiap jiwa yang mencintai Indonesia. Wah!